Puji Tuhan karena sekali lagi kita sempat bahkan telah bersua muka sebentar tadi dengan beberapa tambahan atau imbuhan kata Selamat Hari Wanita. Katakan kepada rekanmu di sebelah, kalau dia wanita, Selamat Hari Wanita. Ia tidak terbatas kepada ibu-ibu saja, tapi semua yang bergelar wanita. Yang laki-laki jangan. Ada waktu yang akan tiba dan tepat untuk kita semua. Puji Tuhan, selamat Hari Wanita. Tuhan memberkati Anda sekalian. Ini adalah merujuk kepada Hari Wanita sedunia. Dan bukan di Kota Kinabalu saja, bukan di Malaysia saja, tapi seluruh wanita di dunia ini. Berbahagialah Anda jika engkau adalah seorang wanita. Tuhan mempunyai rencana yang paling indah bagi hidup Anda sekalian. Nah, pagi ini sebagaimana yang telah diumumkan pada minggu lalu dan telah dipaparkan melalui buletin minggu, kita akan belajar firman Tuhan berkisar tentang doa. Suatu kalimat yang pendek, tapi makna yang paling luas dan tidak dapat dipisahkan dari bagian hidup orang yang percaya. Untuk itu saya telah memetik petikan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Namun dalam pemberitaan firman Tuhan pagi ini saya akan menghuraikan ayat 5 sampai ayat yang ke-8 sahaja. Bagian yang berikutnya akan kita sambung pada minggu-minggu seterusnya berkenaan dengan doa Bapa kami yang penuh dengan makna teologi pada ketika itu dan telah ditafsir oleh bapak-bapak gereja sampai kepada gereja-gereja masa kita sekarang ini, di mana doa Bapa kami mempunyai makna teologi yang begitu luas. Namun pagi ini kita akan belajar tentang apa sebenarnya doa itu dan konsep doa pada zaman Tuhan Yesus dan sesuai dengan penekanan atau ajarannya kepada murid-murid dan juga kepada pendengar pada waktu itu. Kita ingin belajar menggali latar belakang konsep doa berdasarkan pada ayat ini. Saya ulang baca, Matius pasal yang ke-6, ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Perhatikan ayat demi ayat. Ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus,
apakah yang dimaksudkan dengan doa? Apatah lagi kalau ditambah dengan imbuhan berdoa. Kata kerja berdoa. Kalimat ini pendek, tapi bila kita menghuraikannya, dapat dimaknai atau diartikan kepada berbagai pengertian. Ada orang yang berkata, berdoa itu adalah berkata-kata sesuai dengan apa yang kita pikirkan kepada si pendengar atau kepada objek yang kita tidak lihat, tapi kita harapkan. Ada pula yang berkata bahwa doa itu adalah suatu kalimat yang harus dihafal, seperti mentera. Jadi setiap kali ada pertemuan ibadah, ia membaca doa yang sudah tertulis, yang sudah dimanfaatkan dari masa dahulu lagi oleh tradisi gereja, sehingga doa itu merupakan suatu kalimat yang sakral, mengandungi kalimat-kalimat yang sakti atau berkuasa. Bila didengar, oh inilah mentera yang berkuasa. Sudah tentu hal ini sangat disukai oleh mereka yang berfahaman mistik. Tapi ada pula orang yang berkata doa itu adalah sesuatu perbicaraan, pergaulan antara pribadi. Sehingga apa yang kita pikirkan, baik susah, baik senang, baik sesuatu yang kita mau, kita lafazkan melalui kalimat-kalimat. Dialog antara pribadi. Ada pula yang mengatakan bahwa doa itu adalah sesuatu yang harus diutarakan menurut keadaan kita. Kalau kita susah, kita berkata-kata dan meluahkan perasaan kita atau apa yang kita rasakan kepada si pendengar. Kemudian kalau kita senang, kita juga berkongsi kesenangan dan kesukacitaan melalui kata-kata. Kalau kita gembira, bukan saja kalimat kata, tetapi ditambah dengan slang ataupun beberapa dialek-dialek yang disebut tertawa, senyum. Kemudian ada beberapa frasa kata yang menyusul sebagai tanda kegembiraan. Menurut Anda, apa itu doa? Semua apa yang saya katakan ini sebenarnya sudah melatar belakangi pemikiran murid-murid Tuhan Yesus pada abad yang pertama. Sehingga mereka berkata kepada Yesus, ajarlah kami berdoa. Melalui kata-kata itulah, maka akhirnya ayat ini menjawab apa yang telah terfikirkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saya ulang baca ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepadanya tentang bagaimana kami berdoa. Tapi Yesus membidas apa yang ada dalam pikiran mereka menurut budaya ketika itu. Kalau berdoa, janganlah seperti orang munafik. Karena murid-murid Tuhan Yesus menghafal, mengetahui kebiasaan orang Yahudi berdoa. Apakah kebiasaan orang-orang Yahudi berdoa? Yesus hanya merangkumi, janganlah seperti orang-orang munafik. Munafik dari kata hipokrit atau hupokrit, kemudian disebut hipokrit. Dulu pernah saya jelaskan hipokrit, pelakon yang terbaik tanpa anugerah. Yang melakukan suatu babak atau suatu lakonan, mempamerkan dirinya, dan menghidupkan skrip yang telah dibuat, tapi bukan sebenarnya kehidupannya seperti itu. Itu bukan realiti kehidupannya. Maka Yesus menyebut orang munafik ini adalah orang yang berpikiran selalunya membayangkan sesuatu keadaan dan tampil pada apa yang ia inginkan, padahal itu bukan realiti kehidupannya. Pura-pura baik, tapi sebenarnya jahat. Pura-pura seperti orang yang ayu, padahal orang yang paling ganas. Dan tampil di depan umum dengan muka yang sangat seri atau sangat menawan. Tapi di belakang kehidupannya sangat hodoh sekali. Saudara sekalian yang saya kasih, yang paling teruk
kata munafik yang dimaksudkan Yesus di sini adalah penampilan pemimpin-pemimpin agama ketika itu dari kalangan para imam-imam, ahli-ahli Taurat, dan golongan orang Farisi, juga orang Saduki. Saudara sekalian, golongan-golongan ini sebenarnya adalah para pemimpin-pemimpin agama, juga pemimpin-pemimpin politik waktu itu. Apa bezanya penampilan mereka? Ahli-ahli Taurat adalah ahli kitab yang selalu tampil memimpin upacara-upacara agama. Kedengaran baik, kedengaran suci, kudus. Orang-orang Farisi adalah juga pemimpin agama, tapi juga pemimpin masyarakat, pemimpin politik. Ahli-ahli atau orang-orang Saduki pun juga pemimpin-pemimpin agama, juga pemimpin-pemimpin politik, hanya pahaman agama mereka berbeza. Orang Farisi itu percaya adanya malaikat, adanya kematian dan kebangkitan. Sementara orang Saduki tidak percaya adanya malaikat, malah tidak percaya adanya kebangkitan. Tapi pemimpin agama juga. Kalau mereka tampil di hadapan dan berdoa, nyatalah kehidupan mereka seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang munafik. Di depan khayalak ramai, mereka itu orang yang baik, orang yang suci, orang yang kudus, orang yang alim, orang yang soleh. Tapi setelah ibadah bersurai, mereka bersurai daripada ibadah, di luar sana penuh dengan penghakiman, penuh dengan hukum-hukum yang mematikan hati nurani seseorang. Sebab itu Yesus berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Inilah penampilan pemimpin-pemimpin agama di abad yang pertama. Mereka suka berdoa di depan orang, dan kalau Anda pergi ke Israel, di Tanah Suci, Anda dapat melihat suatu tembok yang disebut tembok Yerusalem, yang dibina oleh Raja Salomo, dan praktik keagamaan masa itu sampai sekarang suka berhadapan dengan tembok itu yang disusun oleh batu yang begitu besar. Kemudian ada liang-liang atau lubang-lubang kecil di celah-celah antara batu-batu itu. Mereka menulis ayat demi ayat dalam kertas, lalu mereka menggulung dan menyisipkannya pada celah-celah batu itu. Kononnya, kalau mereka berdoa dengan suara yang kedengaran dengan kuat, orang mendengar, dan waktu menyisipkan bahan-bahan doa itu, Tuhan akan berkenan kepada doa mereka. Yesus katakan, mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya adalah pujian. Mereka disanjung. Mereka dianggap orang yang benar di hadapan Tuhan. Tapi Yesus berkata, mereka inilah orang munafik. Di gereja ini tidak ada tembok Yerusalem. Tidak ada batu bata yang besar untuk kita menyisipkan bahan-bahan doa. Tapi kita hanya punya ruang yang luas. Anda tidak perlu berdoa di depan orang dengan suara yang kedengaran untuk tampil dan dilihat-lihat orang. Karena itu akan menyerupai orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Dalam bahasa asli atau bahasa ketika itu disebut dalam saumah. Saumah itu adalah tempat pertemuan di mana orang akan melihat. Di mana Anda berdiri, duduk, orang akan melihat. Saumah tempat pertemuan orang Yahudi. Bukan sinagog. Sinagog adalah tempat persekutuan yang agak kecil sedikit. Nah, sesudah itu mereka berdiri di tikungan-tikungan jalan raya. Kata tikungan itu adalah simpang, persimpangan jalan. Dan kalau di sini boleh dikatakan di traffic light, di simpang 4, mereka suka berdiri dan berdoa dengan suara yang keras. Dan Anda dapat melihat praktek hidup orang Yahudi kalau berdoa. Mereka selalu tunduk dan membawa dupa lagi. Dan Anda akan melihat semuanya ini.
Saya tidak pernah pergi ke tanah suci atau tanah Israel, tapi selalu berkunjung ke situ melalui Google Earth. Dan saya dapat melihat praktik hidup orang Yahudi sampai sekarang ini. Apatah lagi kalau kita melihat suatu video tentang ibadah orang Yahudi, wah mereka suka melihat, mempraktikannya di depan orang. Kononnya dengan penampilan seperti itu mereka akan dikenankan oleh Tuhan. Yesus berkata, mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya adalah pujian, sanjungan. Dan mereka dicap sebagai orang yang hebat sekali. Tapi Yesus katakan, mereka ini orang munafik. Mendengar kata-kata itu, murid-murid Tuhan Yesus masih mau mengklaim jawabannya. Ajar kami berdoa. Maka dengan sesederhana ketika itu Yesus mengajar mereka prinsip berdoa. Ada 3 penekanan Yesus tentang prinsip doa menurut ayat ini. Perhatikan pada ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, jangan salah sebut, bukan berdua, ini bahaya. Ada banyak skandal yang berlaku dalam pertemuan-pertemuan doa, itu di gereja-gereja barat. Karena mereka bukan berdoa, tapi mereka berdua. Ditambah lagi berdua-duaan. Ini bahaya. Ini bukan berdoa. Akhirnya berlakulah sesuatu yang tidak baik. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Yang pertama. Masuklah ke dalam kamarmu. Praktik berdoa pada waktu itu, kalau seseorang ingin berdoa, dia akan masuk ke kamar. Rumah bagi orang Yahudi pada abad yang pertama, kamar yang dimaksudkan di sini bukan di tepi rumah, tapi dalam rumah mereka ada satu kamar atau bilik yang terletak di tengah-tengah. Lalu untuk dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang yang berharga. Ya, supaya tidak dicuri oleh pencuri. Jadi Yesus katakan begini, kalau Anda atau kamu ingin berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Jadi murid-murid Tuhan Yesus memahami, dalam sebuah rumah ada kamar yang selamat. Dan itu tidak diganggu, itu terletak di tengah-tengah. Masuklah ke dalam kamarmu. Dan itulah yang terpapar dalam pikiran murid-murid Tuhan Yesus. Tapi apakah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Prinsip yang pertama, masuklah ke dalam kamarmu. Perhati tata bahasa ini. Kamarmu, bukan kamar tidurmu, bukan kamar mandimu, bukan kamar tamumu. Tidak. Tapi ia berkata, jika engkau ingin berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Kamarmu secara pribadi. Dalam bahasa Yunani itu, dalam bahasa Ibrani itu disebut bait, tubuh. Kalau Anda ingin berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Masuklah ke dalam pribadimu. Merenung siapa engkau. Memikirkan siapa engkau. Apakah engkau layak berhadapan dengan Tuhan? Nah, maksud Tuhan Yesus di sini adalah jangan cepat-cepat datang kepada Tuhan minta ini, minta itu. Mempersoalkan ini dan mempersoalkan itu. Tapi tanyalah dirimu sendiri. Masuk, periksalah dirimu sendiri. Itulah kamarmu, baitmu. Dan Paulus dalam pelayanannya menegur orang-orang Korintus. Bukankah tubuhmu telah dibeli dengan lunas? Dengan darah yang daripada Yesus. Tubuhmu merupakan bait Roh Kudus. Kata bait di sini adalah rumah, kamar. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Suatu ketika kami berdoa, ini masa muda-muda. Dan rekan saya ini adalah orang yang kuat berdoa. Kalau dia berdoa, waktunya sangat lama sekali. Dan setiap hari dia menyebut, malah menghafal doa-doanya. 2 tahun dia berdoa. Lalu akhirnya kami sharing, dia sedikit mengeluh.
Katanya begini, saya sudah lama berdoa. Sudah beberapa bulan, kemudian ini genap 2 tahun. Tapi saya belum menemui jodoh juga. Malah dia menghafal formula mencari jodoh. Ada beberapa doktrin yang mengatakan kalau kamu mau mencari jodoh, sebut tingginya berapa, apakah dia tap ataupun kurus sedikit, apakah dia berpendidikan atau tidak, apakah mukanya bulat, bujur ataupun leper, apakah rambutnya keriting ataupun layer, hidung mancung ke depan kah, mancung ke dalam kah, lebar telinga kah ataupun tipis telinga kah. Nah, doktrin yang mengatakan demikian memperincikan bahan doanya. Itu bukan menurut kehendak Tuhan, tapi menurut apa yang dia pikirkan. Dia yang mendrap bagaimana bentuk jodohnya dan begini, begitu dan sebagainya. Dia pergumul selama 2 tahun. Lalu dia mengeluh, katanya, Saniel, saya sudah berdoa, ini genap 2 tahun tapi belum juga terjawab. Saya katakan, bagaimana bentuk doamu? Begini. Dia perincikan, sebab saya membaca buku tentang panduan berdoa, memohon sesuatu, termasuk jodoh katanya. Saya praktikan, ini genap 2 tahun, masih juga belum terjawab. Apa salah doa saya katanya? Saya hanya berkata kepadanya, bagus, tapi tidak benar. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, Yesus sendiri mengajar murid-muridnya tentang prinsip pertama berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Ayat ini perlu ditafsirkan secara meluas. Tadi saya katakan, masuk ke dalam pribadimu, memikirkan tentang siapa engkau, apakah masih ada noda-noda yang tidak diakui di hadapan Tuhan, bersihkan dirimu. Akui dahulu kesilapan-kesilapan, apakah pemikiranmu masih kotor, masih ada perkara-perkara yang belum diakui di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat itu tidak berhenti di situ saja. Malah kalau kita membaca ayat ke-14 hingga ayat ke-15, itu jawabannya. Ayat 14 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hanya satu perkara yang disentuh oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya luas. Ada beberapa perkara-perkara yang menghalang keberhasilan doa kita. Tapi Yesus menyentuh satu daripadanya, yaitu perasaan dan kehidupan yang tidak mengampuni. Adanya rasa benci, adanya rasa iri hati, adanya rasa dendam dan sebagainya. Yesus mencungkil dan memaparkan ayat ini supaya murid-muridnya mengetahui mengapa doa mereka tidak dijawab. Sebab itulah Yesus dahulukan prinsip yang pertama, masuklah ke dalam kamarmu, dalam pribadimu, sedar diri, menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Ada ramai hamba-hamba Tuhan yang tampil di depan, malah umumnya orang-orang Kristen yang sangat yakin bahwa dia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan di dalam hal berdoa. Sehari dua tidak mengapa. Tapi kita harus menyadari hari ini bukan 1-2 hari, 1-2 minggu atau 1-2 tahun. Tapi hari ini berkesinambungan sampai bertahun-tahun. Apakah kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan itu konsisten ataupun tidak? Menyadari diri atau masuk ke dalam diri. Membuat para pendengar ketika itu mengevaluasi dirinya setiap waktu. Dari pagi sampai malam, pagi berikutnya sampai malam, dan sebagainya. Saya adalah manusia yang tidak pernah lari daripada kesilapan. Kata-kata, pandangan, apalagi pikiran. Jadi kalau Anda tidak seperti saya, Anda adalah orang yang benar. Untuk itu saya mengambil setiap waktu, mengevaluasi diri, mengakui diri, dan memperbetulkan diri. Masuk ke dalam pribadi kita. Jangan dulu pikir objek yang kita pergumulkan di hadapan Tuhan. Tapi objek yang sesungguhnya adalah diri kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita,
Yesus Kristus. Perkara ini merupakan perkara yang sangat berat bagi murid-murid Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Sebab rata-rata murid-murid Tuhan Yesus masih lagi dipengaruhi oleh budaya Yahudi. Apabila mereka melayani mengikuti Tuhan Yesus, mereka bertemu dengan beberapa golongan masyarakat. Salah satu di antaranya adalah orang Samaria. Anda harus mengerti, bahkan kita harus tahu bahwa orang Yahudi sangat membenci orang Samaria. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu kafir. Jangan bilang bertemu dengan mereka. Masuk ke kampung atau daerah orang Samaria itu sudah dianggap kafir. Maka orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Ketika Yesus berdialog dengan seorang Samaria di salah sebuah sumur, maka murid-muridnya melihat tanpa menegur. Wanita ini yang menegur Tuhan Yesus, masakan kamu minta saya ambil air dari sumur ini? Kamu orang Yahudi, saya orang Samaria, tidak diperbolehkan. Disitulah Yesus memecahkan tembok pemisah itu. Tapi pengaruh ini masih juga dimiliki oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sebab itu tadi saya katakan, apa yang Yesus katakan sangat sulit bagi murid-muridnya. Masih ada pengaruh Yahudi dalam pemikiran mereka. Menganggap suku yang lain itu kafir atau lebih rendah. Maka dalam menghakimi suku-suku yang lain, mereka sudah menempatkan diri mereka sebagai orang yang disebut hipokrit. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, syukur di sini tidak ada hipokrit. Amin. Puji Tuhan. Terlalu pelan saya mendengar jawaban Anda. Tidak ada orang hipokrit di SIB Kekelikas. Amin. Puji Tuhan. Amin. Yang kedua, prinsip yang kedua, Yesus katakan kepada murid-muridnya tentang hal berdoa. Satu hal yang sulit juga untuk dipraktikkan oleh murid-muridnya. Yang pertama tadi, masuk ke dalam kamar, yaitu memeriksa diri, menyadari diri, dan mengakui diri di hadapan Tuhan bahwa kita tidak pernah lari daripada dosa. Prinsip yang kedua, tutuplah pintu. Bahasa-bahasa kiasan yang dipakai oleh Tuhan Yesus dimengerti oleh murid-muridnya, karena waktu itu kalau seseorang berbicara kepada masyarakat ataupun antara pribadi, selalunya mereka mengungkapkan bahasa-bahasa sastra. Yang Pastor Kusam katakan dahulu, Alkitab ditulis penuh dengan gaya bahasa dan tidak pernah lari daripada kesusastraan. Orang-orang Yahudi, orang Yunani, Aram dan sebagainya. Maka itu dalam konteks ini pun Yesus menggunakan bahasa kiasan. Tutuplah pintu. Nah, waktu itu dimengerti seperti berikut. Di Timur Tengah, suasananya itu kebanyakannya adalah padang pasir. Lalu akhirnya kalau angin kuat tiba, ia akan membawa habuk yang begitu banyak dan akan memudaratkan penglihatan seseorang. Jadi kalau Anda mau berdoa, di tengah-tengah tiupan angin yang kuat, mulut Anda penuh dengan pasir. Mata Anda tertutup dengan pasir. Untuk mengelak semuanya ini, seseorang yang mau bergaul dengan seseorang, masuk ke rumah dan tutup pintu. Dua maknanya. Satu, mengelakkan daripada gangguan suasana di luar, khususnya pasir, habuk. Dan yang kedua, mengelakkan daripada bisingnya orang di luar. Sehingga kita aman di dalam rumah. Tapi dalam apa yang Yesus katakan, tutuplah pintu. Ia tidak katakan, tutuplah pintu rumahmu. Tapi dia masih terikat dengan kamarmu. Tutuplah kamarmu, pintu kamarmu. Itu milik pribadi, sangat pribadi. Apakah dalam tubuh kita ada kamar?
Apakah dalam tubuh kita ada pintu? Bahasa-bahasa kiasan ini selalunya menunjukkan tentang konsentrasi, tumpuan, fokus kepada apa yang kita ingin doakan. Saya bertanya kepada beberapa ahli teolog dalam SIB waktu saya baru mula berjinak-jinak belajar firman Tuhan. Saya tanya kepada beberapa pastor yang senior, kenapa kalau kita katakan, mari kita berdoa, secara otomatis orang tutup mata dan berdoa. Padahal tidak ada di dalam doktrin SIB atau buku panduan peraturan SIB, kalau berdoa harus tutup mata. Tidak ada. Tapi secara otomatis, kalau kita berdoa, sikapnya tutup mata. Mengapa? Itu kan praktik supaya kita tidak melihat gangguan luar. Coba Anda berdoa buka mata. Bapa kami di surga begini, tiba-tiba ada anjing di depan, us. Oh Bapa kami di surga, sekali lagi begini, datang ayam, kamu lagi katanya. Satu hari kami pada tahun 84, masih di kampus Kursen, kami melayani di Nabawan. Dan masa itu jemaat sangat girang sekali. Dan kalau ada pelawat sampai, setiap rumah akan bawa makanan ke depan. Anda seorang pun, semua jemaat akan bawa makanan. Bayangkan berapa banyaknya makanan itu. Dan salah satu di antara makanan itu adalah jaruk. Waktu kawan saya berdoa, saya mendengar dia, katanya, dalam nama Tuhan kami, katanya. Saya lihat mata sebelah dia tutup, mata sebelah berbuka. Dalam nama Tuhan Yesus, katanya. Sesudah amin, saya tanya, kenapa kamu berdoa begitu? Ini kan ora et labora, berdoa sambil bekerja katanya. Yang sini berdoa, yang sini itu berjaga-jaga katanya. Jadi berdoa katanya. Nah sekarang saya mau tanya kamu, saya katakan. Kamu bersyukur atau berjaga? Di mana satu tumpuan kamu? Berdoa untuk makanan atau berjaga untuk makanan? Dia jawab ringkas dengan bangga. Dua-dua katanya. Mengganggu konsentrasi seseorang. Ia berdoa bersyukur, tapi dalam pikiran yang sebelah membayangkan begitu banyaknya lalat yang sampai mengganggu. Pasti ia berkata, ini kuman. Atau virus. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus berkata, tutuplah pintu. Dalam hal berdoa, ia mengajar seseorang untuk fokus. Ada banyak doa yang tidak terjawab karena tidak fokus. Doa yang dihafal, doa yang menjadi doa liturgi, doa yang tidak dimiliki, tapi doa yang hanya dikuasai, bukan dimiliki. Dikuasai karena dihafal. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yesus mengajar murid-muridnya ketika itu supaya ketika berdoa fokus, tertumpu dan sungguh-sungguh. Maka itu saudara sekalian, doa bukan sekadar kata-kata. Doa adalah suatu pribadi yang dilafazkan melalui kata-kata. Engkau adalah katamu. Saya ulangi slogan yang diutarakan oleh Pendeta Awan Datu, you are what you say, you will eat what you say. Engkau adalah perkataanmu dan engkau akan makan kembali apa yang engkau katakan. Jika engkau bergurau dalam doamu, tidak sungguh-sungguh, gurauan itu juga akan kembali kepadamu. Doamu tidak terjawab. Ada beberapa gurauan dalam doa yang sebenarnya kedengaran seperti melucukan, tapi sungguh-sungguh. Orang berdoa dan yang didoakan katakan amin. Yes, yes. Tapi hatinya betul-betul mau. Tapi yang mendengar, kenapa dia berdoa begitu? Nah, antara gurauan dengan sungguh-sungguh sulit dan sukar untuk dipisahkan. Karena ada orang dalam gereja-gereja yang berbeza. Misalnya, kalau gereja ortodoks, jangan bergurau berdoa.
Kalau Anda bergurau berdoa, Anda akan disuruh keluar. Tapi kalau dalam gereja-gereja yang bersifat karismatik, Pentekostal, Evangelical karismatik, seperti Anda dan saya, kita seperti enjoy dalam hal berdoa. Seolah-olah kedengaran bergurau, padahal itulah pribadi kita. Oh Tuhan, terima kasih untuk makanan ini. Yang satu mendengar, ya Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau gereja-gereja ortodoks mendengar doa seperti ini, ya katakan, apa punya doa seperti ini katanya. Ini doa cincai katanya. Tidak diperbolehkan. Suatu ketika waktu kami di Semenanjung, kami beribadah pada sebuah gereja, tanpa sebut namanya. Ini gereja liturgi. Kalau datang ke depan harus berlutut dan minta didoakan. Maka datanglah seorang yang dari latar belakang gereja Pentekostal ataupun karismatik. Dia datang. Ketika dia didoakan, tiba-tiba dia berdoa, oh yes Lord, haleluya, yes Lord. Jadi yang mendoakan, saya sedang mendoakan kamu. Padahal dia mau merasakan manifestasi pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Ini beza sekali. Tapi dalam SIB semua ini ada. Ada evangelical, ada juga ini Lutheran, ada Presbyterian, ada Brethren, ada Baptis, ada Methodist dalam SIB. Mengapa? Latar belakangnya memang kita adalah hasil daripada para misionari. Jadi saudara sekalian, ketika kita berkembang, kita belajar tentang bagaimana kita berdoa. Bukan karena gereja ini, gereja itu dan sebagainya. Tapi apa kata firman Tuhan tentang hal berdoa. Yesus mengajar murid-muridnya, yang pertama masuklah ke dalam kamarmu. Yang kedua tutuplah pintu, tutup perhatian, tutup gangguan, tutup perkara-perkara yang mengganggu Anda. Jadi yang mengajar kita tentang konsentrasi, tumpuan, fokus kepada apa yang kita mau doakan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, salah satu ciri khas kegagalan orang berdoa karena tidak fokus. Kata fokus di sini itu sangat mendekati kepada Anda yang aktif dalam sport. Contoh, kalau sport saya dulu itu memanah. Saya ajar atlet-atlet saya fokus karena sight. Jadi kalau ada yang tidak fokus, tutup mata sebelah, lihat dengan, kalau Anda dominant right, pakai mata kanan. Ada seorang atlet, walaupun dia fokus, sasarannya tidak kena-kena. Lalu saya lihat, kamu dominan apa? Right atau left? Dia katakan, saya right katanya, saya guna tangan kanan. Nah, sebagai jurulatih, kita mau pastikan dia betul-betul dominant right atau left. Saya katakan, tunjuk kepala saya. Lihat di sini dan tunjuk. Ketika dia lihat, dia tunjuk saya. Dia guna tangan kanan. Tapi matanya sebelah kiri. Dia lihat begini. Dan ini sangat sulit untuk diajar untuk menjadi seorang atlet memanah. Apalagi menembak. Saudara coba lihat dengan mata kiri. Padahal Anda kanan. Susah sedikit. Akan tersasar. Bukan tidak boleh. Tetapi tidak tepat. Maka itu saudara sekalian. Kata fokus. Tumpuan yang sebenarnya. Adalah mengguna seluruh kepribadian Anda. Tanpa ada yang tersisi. Untuk terus bergumul kepada perkara itu. Main golf pun demikian. Saya selalu tersasar untuk memasukkan bola ketika berada di green. Karena tidak fokus. Sampai sekarang saya harus belajar fokus. Daripada pro-pro yang ada di SIB Kekelika sini. Tanggal 14 saya akan diuji. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga main rebana, musik, apalagi memandu. Kita harus fokus. Sisihkan perkara-perkara di luar. Jika Anda mau berjaya, fokus. Itu saja. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu hanya contoh yang sederhana. Tapi kata bertele-tele yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah seperti doa
orang munafik. Ahli-ahli Taurat yang berada di tikungan-tikungan jalan raya, di depan dinding ataupun tembok Yerusalem itu. Doa yang terus dihafal, diulang dan sebagainya. Dan akhirnya doa ini bukan doa yang dialami, bukan yang datang daripada hati nurani, tapi doa yang hanya dikuasai, dihafal, tapi bukan berdasarkan pada kerinduan hati nuraninya. Maka itu saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Doa yang bertele-tele hanya membuat orang itu dikagumi. Anda harus tahu beberapa kategori doa. Ada doa yang disebut doa psikologi. Ada yang disebut doa puitis. Ada yang doa disebut doa antropologi. Ada juga doa ini, itu, dan sebagainya. Apa doa-doa itu? Kalau doa puitis, doa sastra begini. Oh ya Tuhan, Engkau bagaikan sinar. Engkau bagaikan ini dan itu, sekalipun malapetaka timpa Engkau wujud dan timbul tanpa ada apa-apa kecacatan. Apa maksudnya? Dia hanya membayangkan Tuhan ini seperti itu. Dan apabila dia bergumul tentang jodoh, dia akan berkata begini, Tuhan, Engkaulah yang maha tahu, hatiku yang gundah gulana, pikiranku yang bingung, bila ku melihat bunga-bunga di taman, mataku juling. Entah mana satu bunga yang dimaksudkan. Inikah, itukah, atau pokoknya kah, daunnya kah? Tuhan, wah, dia hanya menyatakan tentang kegusaran pikirannya dengan kata-kata yang bermada-mada. Ini doa puitis. Lalu doa antropologi itu apa? Antropologi itu adalah ilmu tentang kemanusiaan. Doa ini selalunya dilafazkan seperti begini. Manusia 27 tulang, 66 lebih daripada itu adalah otot. Lalu dia sebut jantungnya berdegup sedemikian, darahnya merah. Wah, ini doa-doa yang menghuraikan tentang kemanusiaan. Rambutnya hitam bila berusia dan beruban, berubah wajah. Giginya sejumlah 32, tapi kalau sudah berusia akan kurang. Engkau tahu Tuhan. Ini doa antropologi, menghuraikan tentang kemanusiaan. Langkah-langkahnya Engkau dapat hitung ya Tuhan. Lompatannya tinggi kah rendah, pukulannya jauh kah tidak, masuk di green kah tidak, macam-macam lagi. Ini doa antropologi. Kata-kata yang berulang dan menghuraikan hidup sehari-hari. Banyak lagi doa bisnis. Anda sudah tahu. Hari ini Tuhan 200, besok entah berapa. Tapi kalau tambah 100 lebih bagus Tuhan. Oh, dia hitung-hitung terus. Tolak tali campur bagi dan sebagainya. Yesus tidak mengajar demikian. Yesus mengajar prinsip berdoa sesederhana mungkin. Yang pertama, masuk ke dalam kamarmu. Periksa, menyadari diri apa yang tidak sesuai di hadapan Tuhan dan yang belum diakui. Yang kedua, fokus kepada apa yang kita mau katakan. Ada seorang pemuda, ketika dia menunggang kuda, Anda pernah mendengar cerita ini? Kalau lupa kita ulang lagi. Dan kuda ini hanya menghafal 2 kata. Kalau dia katakan, puji Tuhan, oh dia lari jauh, laju sekali kuda. Kalau dia akan haleluya, dia akan berhenti. Jadi pemuda ini belajar kata-kata ini. Dia katakan puji Tuhan, lari, laju sekali. Puji Tuhan, laju lagi. Sampai di satu gaung, pemuda ini panik sedikit. Dia katakan puji Tuhan, tambah laju. Puji Tuhan, tambah laju. Baru dia hafal. Oh dia katakan haleluya. Pas di ujung gaung itu, kuda ini berhenti. Lalu dia kata, aduh puji Tuhan. Katanya, langsung kuda ini masuk ke dalam. Saudara sekalian yang saya kasih,
Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ulangi, you are what you say, you will eat what you say. Dalam kata-kata doamu, apakah ada sesuatu yang mematikan, yang menggagalkan, atau yang menghidupkan? Renungi 3 perkara yang telah diutarakan oleh Tuhan Yesus sebagai prinsip berdoa, sehingga akhirnya kita mempunyai dasar dan kesadaran apakah doaku itu benar sesuai dengan firman Tuhan ataupun di sebaliknya. Dalam perkara inilah, permuliakanlah Tuhan di dalam dan melalui doamu. Mari kita tunduk bersama. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Bapa, memulangkan pujian syukur kami kepadamu atas firman Tuhan yang telah kami pelajari. Meskipun istilah-istilah yang sederhana, tapi sudah cukup menegur kepribadian kami tentang makna doa. Engkau telah mengajar murid-muridmu ketika itu tentang bagaimana seseorang itu berdoa, yang pada akhirnya kami terapkan dan realisasikan dalam kehidupan kami pada masa kini. Biarlah kebenaran firman-Mu kami terapkan ke dalam hidup kami, dan kami praktikkan melalui hidup sehari-hari kami, khususnya dalam hal berdoa. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan diagung tinggi. Berkati jemaat-Mu yang telah belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, dan semua anak Tuhan yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang hidup. Tuhan memberkati. Knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the I'm putting my fears aside. I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more. Knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I'll live for you. All my days I'll live for you. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I'll live for you. And all my days I'll live. Today is the day.